Nah, dari 18, 9 yang profit. Tentunya 9 pula yang loss. Jadi 50-50. Tapi karena kita di sini menggunakan risk reward ratio 1:2, seharusnya nilai profit lebih besar daripada nilai risiko. Sekarang kita coba, kalau kita rekap hasil seperti apa. Nah, ini hasil rekapannya. Risk reward-nya 1:2, yaitu 1 loss, 2 profit, maka hasilnya tetap 2 kalinya loss. Jadi kalau kita hitung, untuk yang profit dia menyumbang 7.120 pip, sedangkan yang loss menyumbang 3.800 pip. Halo sahabat trader, ketemu kembali dengan saya Ari di Trading Mudah. Demi mengoptimalkan potensi keuntungan dalam trading, banyak trader yang rela untuk mempelajari dan mencoba banyak strategi. Semakin jauh mereka terjebak dalam pencarian strategi terbaik, justru akan semakin rumit mereka untuk melakukan trading. Padahal untuk mengidentifikasi pergerakan harga, ada suatu teknik yang sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan, yaitu price action. Price action adalah suatu teknik trading yang tanpa menggunakan indikator apapun, hanya melihat dari pergerakan harga melalui candlestick. Nah, kali ini saya akan perkenalkan teknik price action yang akan kita padukan dengan metode breakout pada 2 candle pertama di time frame 1 jam. Dan price action ini akan kita terapkan pada pair XAU USD. Nah, bagaimana cara menentukan level entry pada metode breakout 2 jam pertama, dan berapa kisaran risiko dan target profit yang bisa kita dapat dengan metode breakout ini? Temukan semua jawabannya di video lengkap saya. Jangan lupa, jika memang video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman-teman Anda, share ke media sosial Anda, dan subscribe bagi Anda yang belum berlangganan, serta aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Selamat menonton. Halo sahabat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari. Technical price action adalah technical paling sederhana atau yang lebih dikenal dengan naked trading. Disebut naked trading karena memang trading ini tidak menggunakan bantuan indikator sama sekali. Jadi murni hanya melihat pergerakan dari harga, memanfaatkan pola harga dari candlestick yang terjadi. Kita akan kembali ke trading masa lampau, yaitu sebelum ada MetaTrader, kita trading hanya melihat dari pergerakan harga. Banyak sekali teknikal-teknikal yang dipakai untuk produk XAU USD atau gold. Intinya adalah untuk bisa mencapai profit trading di produk gold. Kita coba untuk kesampingkan itu semua, teknikal-teknikal kita abaikan dulu. Kita coba kembali trading hanya menggunakan candlestick. Nah, di sini saya akan kenalkan trading breakout sesi Asia pada 2 jam pertama. Acuan kita adalah 2 candle pertama pada time frame 1 jam untuk produk XAU USD. Jadi ini kita terapkan di produk XAU USD, di mana produk yang banyak digemari oleh trader dan banyak pula trader yang merasa sulit untuk trading di produk XAU USD. Saya akan kenalkan suatu sistem breakout 2 jam pertama untuk sesi Asia yang akan kita gunakan di produk XAU USD. Jadi technical ini menggunakan dasar yang sederhana. Jadi kita hanya melihat pada 2 candle pertama untuk time frame 1 jam. Di situ kita langsung tentukan sebagai level support dan resistennya. Contoh seperti ini. Nah, ini di hari ini tanggal 27 Januari. Kita langsung lihat di sini 2 candle pertama kita tentukan sebagai area
support dan resistance. Nah, jadi hanya mengacu pada 2 jam pertama atau 2 candle pertama pada XAUUSD, langsung kita tentukan sebagai area support dan resistance. Nah, kita akan menggunakan teori breakout untuk 2 level ini, yaitu apabila candle mampu melewati area baik itu support ataupun resistance dan mampu closing di atas atau di bawah area tersebut, maka di situ kita akan entry. Jadi kategori breakout adalah candle mampu closing di luar level support ataupun resistance. Jadi contoh, apabila candle ini turun, ini kan dia mencoba untuk turun ya, dan dia mampu closing di bawah area support, maka ini dikategorikan dia breakout. Nah, kita akan mengikuti dengan open sell. Nah, ini sempat mencoba 2 kali, tapi dia belum mampu untuk closing di bawah garis support yang sudah kita tentukan. Jadi kita belum bisa entry di sini. Walaupun dia sempat turun panjang melewati garis support yang kita tentukan, tetapi closing candle masih di atas garis support. Ini konsep sederhananya yang kita akan gunakan. Jadi kita memanfaatkan 2 candle pertama atau 2 jam pertama pada time frame 1 jam. Jadi di sini saya menggunakan time frame 1 jam. Nah, ini. Baik, untuk konsepnya sudah kita pahami. Sekarang kita akan coba backtest ke belakang. Kita akan coba backtest ke belakang untuk di bulan Januari. Bulan Januari dimulai pada tanggal 3 Januari. Nah, jadi ini garis-garis ini adalah period separator, jadi supaya kita memudahkan untuk melihat perharinya. Jadi pada tanggal 3 Januari, nah, kita sudah bisa tentukan untuk area breakout support resistance adalah di sini. Yang saya beri tanda kotak ini. Nah, di sini. Jadi ini adalah area breakout support dan resistance. Kita harus tarik sedikit, jadi di luar garis tertinggi dan terendahnya. Rule-nya adalah kita menggunakan risk reward ratio 1:2. Jadi itu risk reward ratio yang paling standar yang wajib dipakai minimal seperti itu. Jadi risiko kita 1, profit harus 2. Jadi profit harus 2 kali risiko. Itu yang idealnya seperti itu. Nah, kita akan gunakan itu. Kita menggunakan risk reward itu 1:2. Berapa nilai resiko yang akan kita pakai untuk trading di breakout ini? Nilai resiko adalah sepanjang volatilitas 2 candle pertama ini. Ini adalah nilai resiko kita. Jadi besaran nilai resiko kita adalah sepanjang 2 candle pertama yang dibentuk oleh XAUUSD. Contoh kalau ini kita lihat berarti panjang nilai resiko ini kurang lebih di 495. Ya, kita anggap 500 pip. Atau kalau di sini disebutkan 500 poin ya, tapi sebenarnya adalah 500 pip karena dia dilihat dari desimal paling belakang. Jadi nilai resiko adalah 500 pip. Ini yang kita pakai acuan. Nah, setelah kita tahu nilai resiko, jadi kita tinggal tunggu. Kemudian nanti nilai profitnya berapa? Profitnya adalah 2 kali nilai resiko. Jadi setelah kita sudah punya posisi open, kita harus pasang stop loss kita adalah di batas garis resisten apabila nanti sell, dan take profitnya langsung kita tentukan 2 kali nilai resiko kita, yaitu 1000 pip. Karena kita stop lossnya 500 pip, berarti TP nya adalah 1000 pip. Nah, sekarang dari
syarat ketentuan untuk breakout. Dari sini kita tentukan support dan resistannya. Ternyata candle ketiga dia mampu close di bawah garis support. Berarti kita langsung bisa entry di sini. Jadi di candle keempat inilah kita entry sell. Karena syarat pertama dia untuk close di bawah support, closing candle di bawah support terpenuhi. Jadi di candle keempat kita entry sell. Langsung kita tentukan stop loss kita adalah 500 pip dan take profit kita adalah 1000 pip. Nah, di sini 1000 pip tercapai karena ini panjang sekali. Nah, jadi di sini kita TP kita dan jadi gitu, sangat sederhana sekali. Kita mengabaikan semua fundamental, kita mengabaikan semua teknikal. Jadi murni kita naked trading, itu trading tanpa menggunakan indikator, hanya melihat dari pola harga berdasarkan candlestick. Itu kita gunakan sistem breakout 2 jam pertama pada time frame 1 jam. Nah, sampai di sini sudah dipahami ya pola tradingnya. Kita lanjut pada hari berikutnya sama. Jadi kita langsung tentukan area support dan resistennya sini. Nah, sama. Di sini juga kurang lebih 500 pip. Nah, di sini kalau kita lihat syarat pertama untuk closing candle di luar area support resisten sudah terpenuhi untuk sell, kita open sell. Ternyata harga berbalik. Nah, tentu kita akan terkena stop loss di 500 pip minus. Kalau sudah terkena minus ya sudah cukup. Kita jangan terbawa emosi untuk masuk lagi dengan harapan akan mendapat profit untuk mengembalikan kerugian. Jadi itu kita abaikan. Jadi kita jangan menggunakan emosi dalam trading. Karena trading pada intinya adalah kita bermain probabilitas. Jadi kalau satu kali entry kita sudah salah ya sudah, kita ambil peluang besok. Jadi kita ambil peluang di hari yang berikutnya. Karena setiap hari pasti ada peluang. Jadi kita jangan memaksakan peluang kedua di hari yang sama. Jadi kita trading dari satu hari dan satu kali. One day, one trade. Kita lihat di hari berikutnya. Sama, kita tentukan area support dan resisten berdasarkan 2 candle pertama. Nah, di sini dia memenuhi syarat pertama, terjadi closing candle di atas resisten. Berarti kita buy di candle berikutnya. Maka kita buy. Nah, di sini berapa ukuran stop loss-nya? Dari lebar atau volatilitas 2 candle pertama adalah senilai 300, ya kurang lebih 360. Ya, ini saya hitung 360-an. Ya. 360. Berarti take profit kita adalah 2 kali stop loss. Stop lossnya 360, berarti take profit kita tentukan 720 dan ini tercapai. Jadi kalau kita asumsi kita buy-nya di sini 720 sangat tercapai karena ini sudah 1000 pip lebih naiknya. Nah, jadi sangat sederhana. Jadi trading mudah sekali kalau kita memang melihatnya secara mudah. Tapi kalau kita terlalu sibuk dengan belajar bermacam teknikal yang semakin banyak akan semakin rumit. Kita kembalikan lagi ke trading zaman dahulu, trading zaman purba istilahnya. Jadi hanya melihat dengan harga. Kita lanjut di hari berikutnya dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, dengan teknik yang sama, kita bisa meraih peluang di setiap harinya. Kita lihat lagi. Nah, di sini syarat closing candle di luar garis support resisten terpenuhi. Nah,
candle berikutnya kita entry. Tentunya kita sell karena closing candle di bawah support. Range-nya berapa? Kalau kita lihat di sini. Nah, 495. Anggaplah 500 pip. Jadi, langsung kita tentukan stop loss 500, TP 1000. Nah, TP-nya sangat tercapai karena ini lebih dari 1000. Jadi, TP 1000 pip tercapai. Itu sudah. Kita selesai di hari itu dengan 1 kali trade. Kita lanjut dari berikutnya. Ini dengan cara yang sama. Kita terkena stop loss sebesaran ini 300 pip di sini. Nah, hari berikutnya juga sama, kita kena stop loss lagi senilai 500 pip panjang ini. Karena memang di sini indikator dia menyatakan buy karena kan candlenya closing di atas resisten di sini buy, tapi terjadi penurunan satu candle penuh dan mengenai stop loss kita. Tidak apa-apa. Jadi kita tidak usah membalas dendam untuk entry berikutnya. Jadi one day one trade. Kita ambil peluang di hari berikutnya. Nah, ternyata dikembalikan dari berikutnya kita profit 1000 pip. Dari sini open buy naik. Terus dengan pola yang sama, kita dengan teknik yang sama mengikuti pergerakan harga menggunakan pola breakout. Di sini kita dapat lagi 600 karena ini 300. Tidak terjadi closing candle di atas resisten, jadi kita tidak entry buy, tapi berikutnya adalah kita entry sell. Dapat 600. Di sini kita kena risiko, di sini kena profit. Di sini kita kena profit lagi, sell. Di sini kita kena risiko 260 karena open candle berikutnya. Jadi walaupun di sini kita melihat setelah ini ya, setelah terjadi kita melihat trennya tinggi sekali naiknya. Kita abaikan. Jadi kita jangan terbawa emosi untuk mengikuti harga. Karena kita di sini hanya bermain peluang di 2 jam pertama. Nah, di sini kan kita open sell dulu karena terjadi closing di bawah support. Ternyata harga berbalik, naik dan terus naiknya panjang. Kita sudah tidak usah terpancing untuk kondisi kayak gini. Jadi tetap kita terima risiko hanya di 260. Kita berikutnya kita masih kena risiko lagi, dan hari berikutnya lagi kita kena risiko lagi. Tapi perlu diingat bahwa kita trading menggunakan breakout ini risiko kita sangat terbatas, yaitu maksimal adalah sebesar volatilitas di 2 jam pertama. Itu nilai risiko kita. Hari berikutnya baru kita bisa mendapatkan profit. Berikutnya kena risiko lagi. Dan tanggal 26 kita mendapatkan profit 700 pip karena memang lebar volatilitas di 2 candle pertama hanya di kurang lebih di 350-an ini. Jadi kita pasang TP-nya 2 kali itu. Jadi dapatnya hanya 700 pip walaupun ini turunnya panjang. Karena ini kebetulan bertepatan dengan data jam 2 pagi. Ada fundamental Amerika jam 2 pagi. Jadi tidak masalah, kita tidak usah terpancing. Dan hari ini tanggal 27 candle belum menunjukkan signal untuk buy ataupun sell. Karena belum terjadi close candle di atas ataupun di bawah support. Nah, area support resistennya kan kita gambar seperti ini. Belum terjadi close candle di bawah ataupun di atas area support. Jadi kita untuk tanggal 27 belum bisa action. Sekarang dari total transaksi ini kalau kita hitung total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Total ada 18 transaksi. Berapa kali yang profit? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Nah, dari 18, 9 yang profit. Tentunya 9 pula yang loss. Jadi 50-50. Tapi karena kita di sini menggunakan risk reward ratio 1:2, seharusnya nilai profit lebih besar daripada nilai risiko. Sekarang kita coba, kalau kita rekap hasil seperti apa. Nah, ini hasil rekapannya. Jadi hasil rekapannya, nilai trade, jumlah trade-nya sama. Antara profit dan loss semua sama-sama menyumbang 9 kali transaksi. Cuma karena kita menggunakan risk reward-nya 1:2, yaitu 1 loss, 2 profit, maka hasilnya tetap 2 kalinya loss. Jadi kalau kita hitung, untuk yang profit dia menyumbang 7.120 pip, sedangkan yang loss menyumbang 3.800 pip. Jadi hampir 2 kali loss. Jadi secara akumulasi kita masih mendapatkan profit hampir 2 kalinya dari nilai risiko kita. Dengan teknik yang sederhana, teknik yang mudah untuk diaplikasikan, kita sudah bisa mendapatkan profit di trading XAU USD tanpa harus repot belajar, tanpa harus banyak cari tahu tentang fundamental dan lain-lain. Jadi kita murni naked trading. Jadi ini sangat cocok bagi trader pemula yang memang masih kesulitan untuk belajar yang lain, belajar technical dan sistem trading yang bermacam-macam, fundamental dan indikator dan lain-lain. Cukup gunakan teknik ini, Anda sudah bisa mendapatkan profit trading di XAU USD. Dan ini bisa diterapkan di permanapun, karena kan dia hanya bermain sederhana, breakout 2 jam pertama di sesi Asia. Dan juga bisa digunakan bagi mungkin Anda yang sudah jenuh dengan indikator trading dan hasilnya juga masih belum bisa maksimal. Coba gunakan technical ini. Ini saya backtest hanya di 1 bulan terakhir, yaitu di Januari. Untuk bulan-bulan sebelumnya Anda bisa gunakan backtest dengan cara yang sama untuk mengukur keakurasian teknik ini. Anda bisa gunakan di bulan-bulan sebelumnya. Cara backtestnya sama. Baik, demikian teknik sederhana yang saya share di kesempatan ini. Jangan lupa untuk tetap like video saya. Dan kalau memang video ini bermanfaat dan bagus, share ke teman-teman Anda. Anda juga boleh share ke media sosial Anda, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng di sebelahnya, agar Anda tidak tertinggal untuk video update saya berikutnya. Ingat, subscribe itu gratis, namun dengan Anda subscribe berarti Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang dan terus membagikan teknik-teknik trading dengan cara mudah. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Salam trading mudah, salam profit.